Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih kamu mimpi pengen punya tempat sendiri di pedesaan, membangun surga kecil jauh dari hiruk-pikuk kota? Nah, ini adalah kisah tentang mimpi itu. Tapi, apa jadinya kalau mimpi yang indah banget itu tiba-tiba berhadapan langsung sama kenyataan yang, jujur aja, brutal? Yap, ini dia kisah proyek Anomura. Sebuah visi komunitas keren yang didanai rame-rame sama ratusan orang. Tapi anehnya, hancur lebur hampir secepat kelahirannya. Cuma butuh waktu sekitar 1 tahun. 1 tahun. Dari yang awalnya dibuka dengan gegap gempita, sampai akhirnya ada pengumuman dijual. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Biar kita ngerti kenapa proyek ini bisa gagal total, kita harus mundur sedikit. Kita perlu lihat dulu visi awal yang luar biasa di baliknya, yang jadi pemicu semuanya. Jadi gini, pendirinya, Horimoto Ken, punya ide yang sebenarnya brilian banget. Di tengah dunia kita yang serba instan dan konsumtif ini, dia percaya kalau kebahagiaan sejati itu bukan datang dari beli barang, tapi dari membangun sesuatu. Dari proses menciptakan sesuatu yang nyata, pakai tangan kita sendiri. Keren kan? Dan tawaran yang dia kasih itu bener-bener kayak mimpi jadi nyata. Coba deh kamu bayangin, ada sepetak tanah kosong di mana kamu bisa datang dan bebas bangun apa aja. Mau bikin rumah pohon, boleh. Pemandian air panas alami, kenapa enggak? Ini tuh kayak kanvas kosong buat semua imajinasi liar kita. Dan ternyata banyak banget orang yang ngerasa hal yang sama. Mimpi ini sukses ngumpulin dana lebih dari 1,5 juta yen lewat crowdfunding. Dengan dukungan sebesar itu, akhirnya di bulan Juli 2017, pintu Anomura resmi dibuka untuk umum. Tapi, disinilah ceritanya mulai berbelok. Mimpi yang romantis itu mulai nabrak tembok kenyataan. Ternyata, membangun sesuatu dari nol itu nggak seindah di brosurnya. Lahan yang mereka beli emang kanvas kosong. Tapi, kanvas kosong di sini artinya bener-bener kosong. Nggak ada listrik, nggak ada gas, nggak ada air bersih, bahkan jalan pun nggak ada. Cuma hutan belantara yang harus ditaklukkan pakai keringat dan tenaga, cuma buat bikin tempat itu layak ditinggali. Nah, disinilah kita bisa lihat jurang yang dalam banget. Ekspektasinya kan kolaborasi kreatif yang asik di akhir pekan. Realitasnya, babat alas, angkut air dari sungai, sama perang lawan nyamuk. Main-main yang dijanjikan itu ternyata kerja rodi yang melelahkan. Dan jurang antara harapan sama kenyataan ini nggak cuma bikin capek fisik loh, tapi juga pelan-pelan mulai bikin fondasi komunitas mereka retak. Lihat deh, betapa cepatnya semua ini runtuh. Dari euforia di bulan Februari, sampai akhirnya keputusan buat menjual di bulan Mei tahun depannya. Semangat membara di awal ternyata nggak cukup buat ngelewatin kerasnya realitas sehari-hari. Inilah inti konfliknya. Di satu sisi, ada pengunjung akhir pekan yang datang cuma buat senang-senang. Di sisi lain, ada pembangun berdedikasi yang benar-benar nyurahin segalanya. Ternyata, model partisipasi yang santai ini sama sekali nggak cocok buat proyek yang butuh komitmen total. Dan puncaknya ada di sini, saat sang pendiri sendiri ngaku, saya udah nggak nikmatin ini lagi, yang ada cuma capek. Nah, saat pemimpinnya udah kehilangan semangat, saat itulah proyek ini benar-benar kehilangan apinya. Oke, sekarang ayo kita coba bedah bareng-bareng kegagalan ini. Apa aja sih sebenarnya faktor-faktor fatal yang bikin mimpi indah ini jadi berantakan? Kalau disimpulkan, ada 5 biang keladinya. Visi yang terlalu ngawang-ngawang, motivasi anggota yang beda-beda, kerjaan yang super berat, tujuan kreatif yang akhirnya terlupakan, dan yang terakhir, pendirinya sendiri kehabisan bensin. Ini tuh kombinasi maut antara mimpi di awan dan kenyataan yang keras di lapangan. Terus, apa artinya semua ini? Apa kisah Anomura ini cuma sekedar cerita gagal yang jadi catatan kelam? Atau jangan-jangan ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari puing-puingnya? Ternyata, Hanomura ini lebih dari sekedar kegagalan loh. Ini tuh studi kasus yang kuat banget. Pelajaran utamanya apa? Membangun komunitas dari nol itu bukan liburan romantis. Itu adalah perjuangan buat bertahan hidup yang butuh kerjasama dan ketangguhan yang luar biasa. Bahkan buat pendirinya sendiri, ini bukan akhir dunia. Justru, dari sini dia belajar pelajaran penting tentang batas kemampuannya. Dia jadi menemukan panggilan baru yang ternyata lebih cocok buat dia. Pada akhirnya, kisah Anomura ini ninggalin kita satu pertanyaan penting. Waktu kita berandai-andai buat kabur ke desa, apa sih yang sebenarnya kita cari? Cuma pelarian yang romantis? Atau kita siap sama realitas baru yang mungkin jauh, jauh lebih berat? Dan apa yang siap kita korbankan buat itu? Coba deh renungkan.